belakang ini adalah aset digital dan teman-teman bakalan dikupas tuntas oleh Kak Gin ini di sebelah Aye. Nah, teman-teman ada yang batuk? Ibu Haji? Nah, teman-teman, untuk malam hari ini kita belum ada praktek ya. Kita baru akan ada pengantar-pengantar aja buat aset digital. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang nggak tahu ya, aset digital tuh gimana sih? Gitu. Kok ada sampai melampaui seni tradisional nih? Kayak bagaimana nih? Penasaran nih. Nah, nanti bakalan dikupas tuntas malam hari ini. Teman-teman nggak perlu takut, aduh, pusing gitu. Nanti kalau pusing tenang aja, kita selain ada sesi materi bakalan menyediakan sesi tanya jawab juga di akhir ya. Kalau teman-teman mau tanya-nanya sama kakak mentor silakan ketik-ketik di kolom komen, atau kalau mau open mic juga boleh banget, nanti tinggal angkat tangan aja gitu. Nah, seperti himbauan Aini tadi, teman-teman, nah yuklah kita semua buat on cam dan boleh masang backgroundnya yang udah Aini share juga tadi ke grup sore-sore. Barusan nggak sama, coba cek-cek di grup teman-teman yang belum atau belum nemu, ada di grup tadi buat backgroundnya dan dipasang karena kita mau ada sesi foto bareng gitu. Coba yuk sambil menunggu teman-teman semua buat pasang background dan on cam, ini mau mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya loh buat teman-teman yang udah antusias gabung di kelas gratis ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyisihkan dana dana di kantongnya buat berdonasi di kelas ini. Insya Allah nanti donasinya akan disalurkan melalui collaboration kita ya untuk adik-adik yang membutuhkan. Semoga nanti donasi teman-teman yang sumbangan bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang meskipun belum bisa berdonasi tapi udah share informasi gitu. Mungkin ada yang share-share di Snapgram kan teman-teman, atau di kolom komen share informasinya. Terima kasih banyak ya. Semoga malam hari ini ilmu yang disampaikan sama Kak Agin bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikannya, karena di kelas gratis ini bakalan ada kelas lanjutannya. Tadi udah disepil sama kakak tadi, kelas lanjutannya kita bakal kupas tuntas microstock gitu, yang mengubah hidup banyak orang nih karena dapat dolar ya. Nggak, siapa yang nggak mau dapat dolar gitu kan, aku juga mau. Oke, karena teman-teman udah pada on cam, ayo yang lain, mana suaranya, ayo on cam. Ini udah gabung 66 yang gabung, masa satu full screen aja nggak full sih? Kalau udah rame gini tuh masih laku nggak kak? Coba kita tanya kak gini nanti, oke? Masih dong, kan seluruh dunia ini manusianya berapa sih Kak Feh? Banyak banget gak sih? Eh, yang Indonesia aja berapa ratus juta ya? Indonesia aja 270 juta sayang ya. Hmm. Apalagi seluruh alam semesta ini. Pasti tetap ada peluang buat kamu Kak Feh, tenang aja. Nyonya Feh ini mentor di Seminggisan nih, halo. Yuk yang lain mana suaranya? Ayo 66 orang. Ayo, aku tunggu ada satu lagi biar full. Satu orang lagi, baru kita mulai. Kalau nggak full, nggak usah mulai ya Kak Gin ya. Nggak ada foto soalnya. Ayo teman-temanku semuanya. Nah, sambil nunggu teman-temannya on cam. Tadi Aini udah bilang kalau di berkreasi ada kelas Shutterstock ini, aset digital juga yang bisa dapet cuan juga. Kelasnya hits banget karena selalu mau sold out, dan ini mau sold out. Jadi kalau mau teman-teman chat aja nanti nah di grup kalau mau voucher ya. Mau voucher Shutterstock gitu. Ini kelasnya Kak Meng hits juga. Keren-keren. Ayo, yang lain. Oke, karena udah pada on cam, ini langsung ini ajukan ajukan tugasnya ke Kakak Iza sebagai fotografer ya. Silakan Kakak Iza. Yuk, pose. Bisa hitung ya. Satu, dua. Ya, udah satu. Oke. Pose lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Terima Oke. kasih teman-teman semua yang sudah on cam. Soalnya di sebelah saya ada yang pose juga nih, jadi saya agak shock. Oke teman-teman, nah karena udah pada foto dan terima kasih yang buat menyempatkan diri buat on cam. Nah sebelum kita buka kakak mentor kita berdoa dulu ya teman-teman ya.
Selesai teman-teman semuanya. Oke, sebelum materi juga, ini mau tanya-tanya sama Kak Gin dulu deh. Mau toel-toel dulu. Selamat malam, Assalamualaikum Kakak Gin. Meskipun kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya. Kak Gin, jadi malam hari ini apa sih yang bakalan kita kupas? Waduh. Oke, ini langsung mulai atau gimana ini? Enggak, tanya-tanya dulu dong, Tanya-tanya tanya-tanya dulu dulu. ya. Pemanasan, pemanasan. Eh, Malam ini tuh kita baru mau bahas materinya aja sebenarnya. Jadi belum ada praktek sama sekali. Kita Oke. akan bahas lebih mengenal ke aset digital ya, karena rata-rata kan di sini saya yakin juga terjun ke dunia ilustrasi. Jadi sayang banget kalau misalnya selama ini ilustrasinya itu cuman disimpan di file atau cuman diupload ke Instagram buat portofolio biasa. Mungkin kalau memang ada waktu luang atau senggang, gambar-gambarnya itu lebih baik kita apa ya, upload ke Microsoft jadi kayak banknya banknya foto-foto gitu. Jadi daripada disimpan aja di file gitu nanti berdebu dan nggak akan dibuka lagi, itu pasti saya yakin. Mending diupload ke Iya, Microsoft betul-betul. dan biarkan orang-orang untuk melihat portofolio dan membeli gambar itu gitu. Jadi Iya, lebih mengenal ke daripada aset-aset berdebu mending digital. Iya betul. menghasilkan cuan juga ya, Kak. Ini yang Hmm, utama, ini yang utama. betul. Oke. Nah, mungkin teman-teman nggak sabar kan untuk materi pada malam hari ini, tentu saja. Coba komen-komennya dulu. Aku tidak sabar, Kakak. Gitu, coba komen-komennya dulu. Aduh, biar seru gitu, biar panas. Kak Aimut banget. Iya dong, selalu dong. Ini adalah ini penglaris, penglaris kelas. Ayo. Ayo komennya dulu, Tentu tak sabar Nggak jadi sabar kaya. jadi Hah, kaya. ya kan? Oke. Ingat apa foto kita? Mencium aroma cuan, di situ ada aku. Ayo nih, Kak Deli udah angkat. Jadi harus kita mari 2025 kita kaya bersama, amin. Nah, Amin. oke, karena udah pada komen-komen anak-anak pintar ini, langsung saja Aini serahkan waktu dan tempat sama Kak Gin. Kak Gin nanti kenalan dulu ya. Ah, kenalan dulu ya? Nggak usah kali ya? Iya, kenalan dulu dong. Oke, silakan ya waktu dan tempat Aini persilakan. Oke. Sebelumnya terima kasih ke timnya Berkreasi sama Sebing Kisah ya, Kak ini. Nah, perkenalkan saya Gina Samara. Kalau di Instagram itu saya gunakan Ginsam ya. Eh, Capek-capek nyari nama pengguna, lebih baik ya udah nama tok gitu aja disambung jadi Ginsam gitu. Terus saya em, lulusan ilmu komunikasi di Unsri Palembang. Makanya dari tadi di grup saya nanya, ada nggak orang Palembang nih? Kalau kalau ada bisa meet up gitu di Palembang. Karena jarang kan di Palembang eh, komunitas lebih khususnya digital art gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang aset-aset digital. Saya yakin sebelumnya di sini juga pada pro ya, pada gambar udah bisa bisa digital art gitu. Dan alangkah baiknya gambar-gambar yang kita punya itu kita manfaatkan lagi untuk di upload ke Microsoft untuk diolah lagi jadi uang gitu. Sebenarnya ke dunia digital itu banyak banget ya eh, aset-aset yang bisa kita jual, nggak cuma ilustrasi, bisa foto juga bisa video. Jadi semua aset-aset yang kita punya itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi ke Microsoft, nggak cuma gambar doang gitu. Itu latar belakangnya ya gitu. Sebelumnya di sini udah pada nyoba Microsoft belum? Atau pure memang baru belajar gambar aja atau gimana? Oh ya, belum?
Karena kan kebetulan ya kalau di sekarang di dunia Microsoft itu lagi laris manis ya. Jadi saya beberapa mengalami kayak di Shutterstock sama Adobe Stock itu sekarang pendingnya itu lama banget. Biasanya satu satu atau dua tiga hari. Sekarang tuh 5 sampai seminggu 2 minggu. Mungkin juga karena beberapa banyak apa lagi tren Microsoft, jadi kontributornya udah banyak. Jadi mereka mungkin sedikit kewalahan untuk mereview aset-aset mereka yang diupload oleh para kontributor kayak gitu ya, karena kontributor yang sekarang itu kan makin banyak nih. Nah, dan setelah kelas ini pula ya saya yakin juga makin bertambah lagi, tapi jangan takut gitu aset kalian nggak ke download, jangan takut karena eh, zaman sekarang kan dunia digital makin banyak ya, makin makin luas gitu. Jadi jangan takut kalau upload upload gambar ke Microsoft itu nggak akan laku, jangan takut gitu ya. Itu yang awalnya pernah nyoba tapi belum di approve. Sebenarnya di Shutterstock itu, Shutterstock, Microstock itu ada peraturan yang beda-beda di tiap Microstock. Nah, kita tuh sebenarnya eh, mementingkan dulu kuantitas dan kualitas beriringan gitu loh. Jangan berharap kalian baru upload 10 gambar, 20 gambar di bawah 100, kalian udah berharap untuk dolar. Enggak begitu. Karena di dunia Microsoft kita nggak bisa instan ya. Saya sendiri itu bergabung di Microsoft itu baru 2 tahun, terhitung itu tuh masih newbie sebenarnya. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun dirutinitaskan, alhamdulillah sekarang udah jadi penghasilan tambahan sendiri gitu di dunia Microsoft. Ya, yang paling penting itu baca guideline ya, karena di setiap Microsoft itu aturan-aturannya itu beda. Kayak di Shutterstock mereka terima JPEG formatnya, terus kalau yang di Adobe Stock itu mereka ada PNG. Sementara di Shutterstock tuh sekarang masih mengelola PNG, belum belum JPEG, belum PNG, tapi masih JPEG gitu ya. Jadi setiap Microsoft itu beda-beda. Tapi kecuali kalian di dunia vektor ya, vektor kan formatnya APS ya, bukan JPEG atau PNG. Jadi satu gambar aja kalian dengan satu format aja kalian bisa ke semua, nggak usah repot-repot ekspor satu gambar tuh ke semua format tuh, nggak 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 perlu APS tuh, karena di semua Microsoft rata-rata menerima APS. Tapi kan di sini kan kita rata-rata masih pakai Android ya. Bukan Android, maksudnya pakai ponsel atau tablet yang terbatas gitu kan. Karena rata-rata aplikasi vektor itu biasanya berbayar 300.000, 200 ribuan ke atas gitu. Jadi kita hanya memanfaatkan yang sekarang tuh JPEG atau PNG yang ada dulu gitu. Gitu ya. Belum sama sekali, Kak. Oke. Pengalaman saya di dunia Microsoft itu yang tahun 2023, saya kenal Microsoft cuman kan dari tahu di internet aja. Oh, ada Microsoft yang bisa menghasilkan uang dari mengupload gambar itu. Oh, saya tertarik nih, nyoba daftar. Tapi nggak ngulik sama sekali di internet, di YouTube itu gimana Microsoft, nggak ngulik. Jadi cuman saya daftar toh, terus upload 2 gambar dan nunggu gambar itu laku gitu. Nggak akan laku karena cuma 2 gitu loh. Dan sekarang akhir-akhirnya saya ngulik lagi, oh ternyata yang paling penting di Microsoft itu asetnya yang banyak, portofolio kalian banyak. Sekarang kalau nggak salah portofolio saya ada 1.600-an ya, 1.600-an gambar. Dan itu prosesnya 1 tahun terakhir gitu baru dapat daily earning. Dan biasanya di Microsoft gambar yang kalian jual itu di Shutterstock sedikit untungnya per download, 1 sen atau 0,10 dolar gitu ya. Tapi kalau di Adobe Stock itu 30 berapa? 30-an persen gitulah. Sebelumnya
Kak Aini ini bisa minta tolong di share screen dulu nggak ya? Harusnya PowerPoint-nya. harusnya udah bisa, Kak. Aku udah jadiin Kak Gina host, co-host. Oke, bentar. Bentar ya. Sudah bisa nggak, Kak? Mm, mm, mm. Lagi loading dulu. Share screen. Oke, ini. Sini. Oh, udah bisa ini nggak? Oke, udah bisa, Kak. Oke, ya. Oke. Kak, sebelumnya saya tutup kamera dulu ya. Mungkin terhalang jaringan nanti daripada putus, lebih baik dimatiin dulu. Dan kita pengenalan aset digital, kedua jenis-jenis aset digital, pembuatan aset digital, terus memonetisasi aset digital yang kita punya, terus ada kelebihan dan kekurangannya juga atau tantangan di dunia Microsoft. Teman-teman bisa catat dulu atau di screenshot juga boleh. Oke, yang pertama apa sih aset digital? Sebenarnya bisa diketahui semua aset yang diinput atau dihasilkan dari aplikasi digital itu namanya aset digital. Kalian buat ilustrasi itu aset digital. Kalian foto gambar melalui kamera digital itu aset digital. Nah, lebih lengkapnya, aset digital itu semua konten yang berbentuk elektronik yang memiliki nilai, baik secara finansial, fungsional, ataupun estetis. Jadi kalau misalnya ada salah satu nilai aja, itu udah dinilai dengan aset digital gitu ya. Dan bisa kalian distribusikan melalui Microsoft, diperjualbelikan secara online, itu sah-sah aja selama kalian buat sendiri asetnya. Jangan maling gitu ya, bahasa kasarnya itu maling, jangan banget. eh Kalau di dunia Microsoft, aset yang kalian hasilkan atau kalian upload itu harus pure dari aset yang kalian hasilkan sendiri. Nggak bisa kalau kalian mungkin bisa ya dari Canva Premium atau apa, kalian buat template atau template terus gambar dari desain dari elemen-elemen yang ada di Canva, terus kalian upload lagi ke Microsoft. Cuman itu nanti kalau ketahuan, kalian bahkan akunnya di ban gitu. Dan lebih baik kalian itu menggunakan aset sendiri untuk diupload ke Microsoft gitu ya. Karena yang misalnya aja kita jual produk gitu. Produk yang kita jual sendiri. Kalau kalian mengambil produk orang lain tanpa izin, artinya kalian maling gitu kan. Melanggar hak cipta, lisensi. Jadi itu tidak dibenarkan di dunia Microsoft. Itu ya, yang pertama kunci yaitu mengupload aset sendiri yang dihasilkan dengan usaha sendiri. Kemudian jenis-jenis aset digital yang bisa kalian jual di Microsoft, baik itu di Shutterstock, Adobe Stock, Prefix, terus tadi ada yang komen, Kak itu icon yang hijau apa ya? Itu namanya Microsoft Dreamtime. Nggak terlalu, mungkin beberapa nggak terlalu kenal, cuman yang udah terjun di Microsoft lama pasti udah hafal gitu di Dreamtime.
Eh, Beberapa jenis-jenis aset digital yang kalian bisa upload, yang pertama jelas aset visual ya, seperti foto, ilustrasi, vektor, template, desain, 3D model, NFT bahkan. Eh, saya yakin di sini kebanyakan kalian uploadnya pasti nanti ilustrasi gitu ya. Karena kita kan belajar gambar, terus mengelola gambar gitu, jadi uang kembali gitu. Kemudian, sorry, eh, gimana Kak kalau kita campur-campur uploadnya ke satu Microsoft? Boleh nggak gitu? Boleh sebenarnya. Kalian mau upload ilustrasi aja boleh. Kalian mau upload foto aja boleh. Dicampur juga boleh. Tapi ada tapinya. Kalau kalian upload di Microsoft, itu baiknya itu kalau mau campur itu dijadwalin. Misalnya minggu ini kalian fokus ke ilustrasi gitu. Minggu berikutnya baru kalian upload foto. Di dunia Microsoft itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman itu akan mengganggu manajemen kalian sendiri gitu loh. Oh, kemarin ini ya, terus hari ini ilustrasi, besok foto. Kalau dicampur-campur, kalian pusing sendiri nanti. Jadi lebih baik dijadwalin gitu. Kemudian aset audio yang bebas royalti seperti efek suara, jingle. Nah, dan biasanya aset audio ini jarang ya karena mereka ada platform sendiri biasanya aset audio bukan di Microsoft. Kayak di YouTube itu kan kita biasa dengar suara hujan berapa jam gitu ya. Itu namanya aset suara yang bisa di royaltiin gitu. Terus kemudian aset video ada footage, animasi, motion graphic, terus template video. Di Microsoft sendiri daripada ilustrasi dan foto itu lebih mahal animasi teman-teman atau footage. Jadi kalau misalnya di Microsoft ilustrasi terjualnya $1, nah aset video itu bisa terjual hingga $3, $5, puluhan dolar itu aset video. Cuman emang kita mau bikin aset video itu pasti lebih lama dari ilustrasi yang biasa kan. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat apa ya? Sangat fair lah, sangat adil lah dengan apa yang kita buat selama itu dan hasil terjualnya banyak gitu, gede gitu ya. Aset video itu kelebihan aset video daripada ilustrasi. Terus aset tekstual, aset e-book gitu. Sekarang kan lagi rame ya eh, jual dokumen atau e-book itu melalui link ya. Nah, itu kalian bisa jual juga di Microstock, cuman bukan Microstock yang kayak Shutterstock atau Adobe Stock, itu ada aset tekstual Microstocknya sendiri gitu. Cuman saya karena nggak ngulik ke sana, jadi belum belum mengenal lebih lah di mana Microstock yang cocok untuk kalian jual dokumen gitu ya. Kemudian aset digital modern kayak UI atau UX, UX design kit, aset game, NFT. Nah, ini pasarnya lebih tinggi lagi. Saya sendiri itu belum nyampe ke sana karena emang nggak orientasi ke sana gitu ya, NFT dan lain-lain. Cuman kalau dari teman saya yang main NFT itu satu aset itu bisa terjual berapa berapa dolar gitu kan. Mereka kan em, nggak pakai dolar ya, mereka pakai mata uang mereka sendiri, apa apa namanya lupa itu ya. Jadi setelah mengenal jenis-jenis aset digital, kemudian proses pembuatan aset digital. Nah, pertama pasti kalian akan memilih produksi berdasarkan keahlian kalian. Kalau kalian hobinya fotografi, kalian bisa jual foto kalian. Cuman di dunia fotografi itu nggak semua foto itu bakal approve karena lebih susah dibandingkan ilustrasi. Ilustrasi oke, okay, di-upload, approve, upload, approve. Karena saudara saya sendiri itu di dunia fotografi itu yang dia keluhkan itu pasti kalau setiap upload pasti similar konten, sama kontennya padahal posisinya beda gitu. Jadi di fotografi itu ada nilai-nilainya tersendiri gitu ya buat di Microsoft. Kalian bisa ngikutin Microsoftnya Mas Rizky,
Fajrul atau Bang Bima gitu ya, yang khusus fotografi gitu ya. Kalau ilustrasi mungkin banyak berseliweran di TikTok ataupun di Instagram, kalian ikutin aja. Karena ilmu-ilmu yang mereka dapetin itu pure dari pengalaman mereka sendiri gitu. Bukan bukan eh, ada yang dari tutor orang lain, cuman kebanyakan mereka pasti dapat ilmunya dari pengalaman sendiri gitu ya. Kayak saya sendiri, saya kan sering nge-share di Instagram gitu. Hari ini penjualannya segini, hari ini lakunya ini. Itu pure dari eh, penjualan sendiri atau usaha sendiri gitu, dari pengalaman mereka sendiri. Jadi jangan ragu lah kalau kalian lihat microstocker atau kontributor yang misalnya udah suhu gitu ya, jangan ragu untuk ngikutin mereka gitu. Karena ilmunya juga kan dari pengalaman mereka sendiri gitu ya. Sesudah kalian tahu nih kalian mau upload apa, mau foto, ilustrasi, musik atau desain, kemudian pakai software atau aplikasi yang ada dulu. Kenapa saya bilang ada dulu? Karena pasti nantinya kalau kalian sukses, kalian akan mencari aplikasi yang lebih cepat gitu loh, yang lebih cepat menghasilkan aset kalian. Tapi untuk pertama awal-awal kalian pakai aplikasi ada aja, yang ada aja dulu. Kalau kalian pakai HP, kalian bisa pakai aplikasi Ibispen yang gratis gitu ya, atau Sketchbook atau Medibank, Krita kalau di laptop ya. Sebelum pakai aplikasi yang berbayar. Saya saranin kalau mulai dari awal, kalian sepertinya harus belajar untuk belajar vektor ya. Nggak apa-apa kalau ada uang lebih membayar aplikasi kayak Affinity Designer itu nggak apa-apa. Kalau kalian fokus ke vektor di dunia ilustrasi, saya akui bahwa aset yang EPS formatnya dari vektor itu dihargai dan banyak laku daripada JPEG atau PNG yang biasa kayak kita dihasilin dari Ibispen ataupun Procreate. Saya menggunakan Procreate ya. Kemudian setelah menggunakan aplikasi yang ada, kalian riset dulu di Microsoft. Eh, Tren apa sih yang lagi berkembang di Microsoft? Kayak akhir-akhir ini kan ada event apa ya? Event tahun baru Cina ya. Dan pasti eh, para kontributor itu berlomba-lomba untuk membuat aset eh, yang berhubungan dengan tahun baru Cina gitu ya. Tapi kalau eh, memanajemen memanajemen aset yang kalian mau upload itu misalnya eventnya 2 bulan lagi nih, minimal kalian harus input 2 bulan sebelum perayaan itu terjadi. Kalau misalnya 2 bulan lagi atau sebulan lagi Ramadan, dan saat-saat inilah kalian harus ngecek apa aja sih aset-aset yang berkaitan dengan Ramadan kalian upload di Microsoft gitu ya. Karena laku dan munculnya aset kalian itu nggak langsung muncul gitu loh, setelah kalian submit itu nggak langsung muncul, pasti akan membutuhkan waktu 3-5 hari gitu baru muncul ke portofolio kalian. Jadi diwanti-wanti sebelum hari H acara kalian udah upload duluan aset kalian. Terus kunci untuk aset kalian laku nggak hanya kuantitas, nggak hanya jumlah portofolio kalian, tapi juga kualitas ya, tinggi atau resolusi estetika dari aset kalian. Saya sendiri pakai ukuran berapa ya? 5.000 kali 5.000, tinggi ya, karena kalau biasanya kan vektor cuma 2.000 kali 2.000 atau 100 berapa gitu ya. Nah, kalau kalian masih pakai format JPEG atau PNG kayak saya ya, mau nggak mau yang dihasilin juga kualitasnya yang lebih tinggi, 5.000 kali 5.000, meminimalisir reject aset dari kalian di Microsoft gitu. Terus setelah dapat asetnya, setelah jadi, nanti di Microsoft itu kalian harus mengisi deskripsi dari gambar kalian, tag atau keyword yang sesuai dengan aset gitu ya. Nanti lebih jelas lagi di masing-masing Microsoft. Kemudian selanjutnya, maaf, eh,
Bagaimana cara kalian memonetisasi aset digital, aset-aset yang sudah kalian hasilkan? Yang pertama yaitu Microsoft, udah jelas ya, karena akhir-akhir ini juga Microsoft tuh sedang lagi naik daun banget Microsoft. Jadi mungkin mereka lagi kewalahan untuk mereview aset-aset yang para kontributor ini submit gitu ya. Kemudian ada penjualan langsung. Penjualan langsung ini kayak kalian buat gambar dipromosiin di IG, ada yang beli, itu namanya penjualan langsung gitu ya. Kemudian model langganan ini kayak Patreon gitu ya, itu model langganan. Terus Coffee kalau nggak salah ya, itu berbasis aplikasi juga, itu juga model langganan. Kalian juga bisa ngulik-ngulik itu kalau misalnya bosan di Microsoft. Kemudian ada lisensi eksklusif. Ini biasanya ada di Microsoft yang eksklusif itu kayak PNG3 ya kalau nggak salah. Itu kan aset yang di-upload ke PNG3 itu harus eksklusif, dengan arti kata kalian nggak boleh upload ke Microsoft yang lain gitu. Hanya di aplikasi atau di website PNG3 doang. Halo Kak Gina, suaranya hilang. Maaf ya teman-teman, sepertinya ada kendala sinyal. Kita tunggu Kak Gina balik lagi ya. Ditunggu ya teman-teman.
Commute, gak commute ya teman-teman. Ini emang Kak Ginanya out Zoom karena kendala sinyal. Ditunggu ya teman-teman. Untuk kelas berikutnya itu nggak dilaksanakan lewat Zoom ya. Teman-teman besok nyimak materinya itu lewat YouTube. Zoom-nya cuman sekali ini aja. Jadi nanti materinya itu bakal di-share setiap jam 6 sampai jam 7 sore. Terus teman-teman bisa nyimak materinya. Nanti kalau ada pertanyaan, didiskusikan di grup gitu. Kalau pertanyaan tentang produk digitalnya nanti ya, tunggu Kak Gina yang jawab. Masih sinyalnya error masih kan. Ini, Kak ini mana ya? Kak ini cuman buka kelas aja, guys. Coba tanya di grup Kak ini kemana gitu. Udah ada info nggak di grup teman-teman? Belum ada respon ya? Ya, ditunggu ya teman-teman. Ini aku juga gak bisa kontak nih. Cuman bisa kontak Kak Liza.
Direspon ya. Coba chat-chat lagi, ini kelasnya mau dilanjutin apa gimana gitu. Tin, gimana ngelanjutinnya, Kak? Mentornya kagak ada. Ayo siapa yang mau jadi pemateri? Ya, ditunggu ya, teman-teman. Semangat menunggu. Bukan saya. Ayo yang mau sharing, boleh-boleh. Teman-teman, open mic. Mau sharing nih antar teman. Siapa tahu punya pengalaman tentang aset digital. Atau pernah upload kemana, dapat duitnya. Gimana gitu. Boleh-boleh. Sambil nunggu Kak Gina. Aku tapi belum ngerti. Sama Kak, aku juga belum paham. Kalau upload foto di Pinterest itu dapat duit nggak ya, teman-teman? Tahu, Kak. Halo Kak Iza, kenalan dong. Aku orang baru di Berkreasi. Sama, aku juga orang baru. Halo. Aku juga baru teman-teman di sini. Cuman gantiin admin yang apa katanya habis kecelakaan. Jadi aku gantiin sementara gitu. Kenalin, aku Iza. Ini teman-teman dari mana aja nih? Coba kita kenalan aja deh. Aku alumni. Alumni kelas apa, Kak? Kak Odelia. Wah, Kalimantan Timur. Oh, kelas anatomi. Dari Bekasi. Halo, Kak Naila. Ada yang dari Lombok nggak, Kak? Alumni kelas anatomi. Oke. Hai, dari Surabaya. Halo, Kak. Aku dari ditinggal di Surabaya nih sekarang. Surabaya mana, Kak Cilia? Loh, loh, Kak V. Sidoarjo mana, Kak? Aku tinggal di Sidoarjo Kota, Kak. Oh, sorry banget keluar tadi penyampaiannya sampai mana ya? Ini, Kak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Kak Gina udah datang kembali. Sorry, sorry, sorry. Penjelasannya tadi sampai mana ya? Saya udah panjang lebar ngoceh tadi. Oh, Sidoarjo lah, Kak. Sampai mana tadi ya? Teman-teman ada yang inget kah? Tadi sampai kayaknya tuh sampai aku lupa lagi. Teman-teman yang nyimak Oh, sampai sampai mana tadi? penjualan langsung Kak katanya Oh tuh. gitu. Ya ya, Bentar ya. sampai sampai proses pembuatan aset. Ya, berarti nyimak nih teman-teman. Aku lupa teman-teman. Silakan dilanjutin Kak Gina. Aduh. Kirain Kak Gina udah tidak hadir lagi nih. Untungnya datang lagi ya. Teman-teman masih setia menunggu Kak.
Nah, ya. Kan ada lemot gitu, Oh, bentar Telkomsel Kak. ya belum deh. Jadikan host. Co-host dulu bentar. Udah bisa share screen, Kak. Oke, bentar ya. Saya ngilang udah berapa menit ya? Lama ya berarti ya? Lumayan ada 20 jam, Kak. Eh, Enggak. Enggak. Cuman 10 menit kok. udah cukup membuat mulut saya berbuih. Sampai proses pembuatan aset tadi ya? Iya. Kasih tahu ya teman-temannya apa namanya? Kalau Ini Kak, kalau saya hmm, keluar lagi, dikasih tahu ya di chat ya. ya, Oke, tadi oke di sini. heeh, Saya pakainya juga kan teman-teman buat PowerPoint. tulis Canva. Oke, nggak bisa di ini pula. Nah, di proses pembuatan aset. Oke, sampai mana ya? Poin keberapa tadi? Sampai monetisasi aset digital poin 4, Kak. Oh, oh yang ini destinasi eksklusif. Oke, kita lanjut. Semoga masih menyimak ya teman-teman. Sorry banget keluar dari jaringan. Yang kelima, kalian bisa tahu ada non fungible token gitu, yang akhir-akhir yang kemarin udah sempat ngetren gitu ya, kayak penjualan foto yang sama dengan di NFT dengan mata uangnya sendiri. Kalian bisa join juga di NFT. Cuman saya sendiri nyobanya kemarin itu ribet. Jadi saya udah menyerah duluan karena ribet di awal gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada media sosial. Teman-teman bisa monetisasi aset digital kalian di media sosial kayak menggunakan sistem commission yang saya juga lakuin itu di media sosial, teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada kolaborasi kayak yang sekarang saya sedang lakukan. Saya berkolaborasi dengan tim Bingkisa dan berkreasi untuk mengenalkan Microstock ke teman-teman semua, itu namanya kolaborasi gitu ya. Kemudian yang kedelapan itu ada donasi. Teman-teman bisa join, bisa biasanya eh, komunitas yang membuat hal-hal seperti ini biasanya misalnya donasi ke saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka menjual gambar mereka dan hasil gambar itu akan didonasikan ke saudara-saudara ke Palestina, itu namanya sistem donasi ya. Kemudian yang ke-9 ada penawaran khusus. Biasanya ini made by request. Teman-teman bisa upload eh, gambar portofolio itu yang namanya ArtStation. Kalian bisa perbanyak portofolio terbaik teman-teman di sana, dan kalau nanti di sana biasanya para pelanggan itu orang luar ya, jadi siap-siap untuk berbicara bahasa Inggris dengan mereka, karena mereka nggak main-main teman-teman untuk menawarkan layanan atau meminta gambar itu ya. Satu gambar bisa berapa dolar, satu proyek berapa dolar gitu ya. Tapi riskannya kalau di luar itu kebanyakan scam atau penipuan, banyak yang scam gitu ya. Mereka ciri-cirinya itu bisa ditebak dari awal. Kayak yang sedang viral kemarin, mereka menawarkan iming-iming bisa nggak buat commission gambarin peliharaan saya gitu.
gambarin ini saya nanti jual 300, saya bayar $300, $400 gitu ya, langsung langsung dengan harga yang tinggi, itu jangan dipercaya ya teman-teman, karena itu udah pasti scam, penipuan gitu ya. Itu cara monetisasi aset digital, nggak cuma di Microstock. Jadi kalian bisa, kalau misalnya bosan di Microstock, kalian bisa lakukan 9 ini nih, 9 cara untuk menghasilkan uang gitu ya. Kemudian kelebihan menjual aset digital, yang pertama itu adanya potensi penghasilan pasif. Nah, apa sih penghasilan pasif? Pasti teman-teman itu sebagian udah tahu ya penghasilan pasif itu di mana, istilahnya kalian nggak gerak, itu kalian, duit kalian itu ngalir gitu ya. Tapi dengan catatan portofolio yang kalian hasilkan itu udah banyak tuh teman-teman. Yang kemudian aset digital itu nggak membutuhkan stok fisik kayak misalnya kita jual buku, jual alat makeup, jual bahan pokok gitu, nggak gitu ya, tidak membutuhkan stok fisik. Jadi kita hanya membutuhkan penyimpanan yang besar untuk modal menjual aset digital. Yang ketiga, pasar global yang terus berkembang. Kayak saya katakan tadi, hmm, di pasar global itu nggak cuman kita dari Indonesia aja yang sebagai kontributor di dunia Microsoft, enggak ya. Kalau misalnya, tapi dari seluruh dunia gitu. Kalau misalnya kita aja satu orang menghasilkan 10.000, 5.000 foto, bagaimana dari seluruh dunia gitu ya. Itu yang menyebabkan aset digital itu semakin berkembang, apalagi di dunia jaringan yang sekarang gitu ya. Kemudian yang keempat, fleksibel waktu dan lokasi. Ini pasti sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman atau mbak-mbak, kakak-kakak, abang-abang yang statusnya udah punya keluarga, yang nggak yang waktu itu dikit banget ya. Kalau misalnya kalian udah kerja dari pagi sampai sore tapi butuh waktu lagi buat buat eh, cari penambahan uang gitu, kalian bisa memanfaatkan dunia aset digital atau microstock dengan fleksibel waktu yang kalian bisa lakuinnya itu di mana aja. Kalau misalnya ada senggang lagi makan, kalian bisa gambar. Kalau misalnya bisa multi talent apalah namanya, bisa dilakuin dalam waktu yang bersamaan gitu. Kemudian yang kelima, biaya produksi yang rendah, teman-teman. Kalau kita misalnya untuk menjual aset secara fisik, teman-teman harus punya modal, modal untuk bahan, modal untuk jasa jasa pembuatan atau produksi. Tapi kalau di dunia aset digital, teman-teman itu cuma butuh aplikasi. Aplikasi kita gratis ya. InSpend, Medibank, dan aplikasi-aplikasi lainnya itu gratis. Kemudian cuman modal kuota dan penyimpanan untuk produksi aset digital itu, biaya produksi yang kita manfaatkan itu lebih rendah dibandingkan menjual produk-produk yang lain secara fisik. Yang keenam, resiko bisnis yang rendah. Kalau di dunia resiko bisnis benda-benda secara fisik itu mereka bisa bangkrut. Barang-barang yang mereka bisa jual itu ada expired gitu ya. Nah, kalau aset digital ini bisa dibilang tak lekang waktu, bakal pasti terjual terus kalau teman-teman banyak portofolionya. Resiko bisnisnya itu rendah dibandingkan kita menjual barang-barang fisik ya secara tradisional. Kemudian tantangan menjual aset digital. Yang pertama, kompetisinya tinggi. Yang saya bilang tadi, nggak cuma kita nih dari Indonesia yang jadi kontributor, tapi dari seluruh dunia. Cara berkompetisi di dunia Microsoft, ya perbanyak portofolio dan kualitas aset teman-teman. Kalau biasanya teman-teman hasilin satu ilustrasi dengan ukuran 1.000 kali 1.000, coba teman-teman naikin antara 3.000 sampai 5.000 deh, 5.000 kali 5.000 pixel gitu ya. Untuk di Microsoft itu nanti berbeda hasilnya dengan aset yang memiliki kualitas yang rendah gitu ya. Kualitasnya itu nggak cuma dinilai dari besar kecilnya kanvas aja, tapi apa yang kalian hasilin. Cuman
teman-teman di sini pasti banyak banget style gitu ya. Ada yang watercolor, ada yang realistis. Itu nggak perlu khawatir bakal kesaing gitu, nggak. Karena kita dengan style kita itu ada pasarnya sendiri-sendiri di dunia Microsoft. Orang-orang yang membutuhkan watercolor pasti akan mencari watercolor, nggak mungkin realistis gitu ya. Jadi jangan khawatir juga dengan kompetisi yang tinggi ini, kita ada pasarnya masing-masing gitu ya. Begitupun dengan yang baru banget belajar digital kan otomatis hasilnya mungkin agak sedikit apa ya, kalau di line art itu nggak smooth, nggak halus gitu ya. Itu jangan khawatir karena mereka sendiri juga ada pasarnya kayak lukisan-lukisan anak-anak, lukisan-lukisan tradisional yang sedikit abstrak itu banyak juga diminati gitu ya. Apalagi sekarang yang nilainya abstrak-abstrak itu dijualnya lebih tinggi sekarang. Kemudian yang kedua, resiko pelanggaran hak cipta. Kalau biasanya di Instagram, hari ini upload, besoknya tiba-tiba gambar kita udah ada di Pinterest. Entah siapa yang upload. Itu bisa jadi. Di Microsoft juga. Mereka bisa dengan secara ini ya, apalagi di free fix gitu yang harganya sangat-sangat kecil, mereka bisa download gitu. Mereka bisa olah lagi, jual lagi, dibandingkan kita yang dapat, itu dapat pelanggaran hak cipta. Itu yang kita harus bisa, apa ya, bukan ikhlasin ya, cuman kayak lebih menyiapkan diri kalau resiko pelanggaran hak cipta itu pasti ada teman-teman. Tapi bukan berarti kita menghalalkan atau melegalkan pelanggaran hak cipta. Tapi itu tuh sesuatu hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Kalau misalnya kita dapat, oh orang ini maling gambar kita, kalau kita langsung bisa negur dan orang orang itu bisa hapus langsung, ya udah syukur gitu. Kalau enggak, apakah kalian akan meng me- melaporkan orang ini hanya satu aset gitu ya, kalian menghabiskan uang untuk sidang apa segala macem, saya rasa kan nggak terlalu se-effort itu ya, karena pasti resiko pelanggaran hak cipta itu pasti ada. Cuman kecuali kalau kalian asetnya itu kolaborasi dengan brand gede gitu, itu pasti nanti brand-brand yang gede itu akan menghandle kalau misalnya ada pelanggaran hak cipta. Jadi bukan kalian lagi gitu ya. Yang ketiga, pasarnya cepat berubah. Hari ini misalnya yang ngetren Imlek atau tahun baru. Bisa jadi besok tema Ramadan. Itu bisa banget cepat berubah teman-teman. Jadi kalian eh, jangan hanya terpaku untuk mengestok, oh hari ini mau ngestok ini event birthday atau Imlek atau Ramadan. Tapi juga diseling-seling teman-teman. Misalnya minggu ini tema Ramadan. Besoknya lagi tema yang kalian mau nih, tema-tema anak-anak atau tema-tema buah, tema-tema makanan, itu kalian mix aja karena pasarnya itu cepat banget berubah. Jadi kalau klien atau para pembeli itu butuh sesuatu, kalian ada gitu loh. Jadi sebagai kontributor nggak cuma ngikutin tren doang, tapi kita memperbanyak macam-macam, memperbanyak pilihan istilahnya ya barang-barang yang kita jual gitu. Kemudian yang keempat, investasi waktu di awal. Kenapa investasi waktu di awal? Karena teman-teman pasti akan menghabiskan waktu membuat aset itu di awal. Dari jam 7 sampai jam 5 sore kalian fokus membuang-buang waktu kalian untuk membuat aset gitu ya. Itu investasi waktu di awal. Tapi nanti kalau misalnya portofolio kalian udah banyak, udah ribuan, ratusan ribu, itu akan kalian akan menikmatinya nanti itu di portofolio yang segitu banyak. Kalian nggak kalau misalnya udah free free apa ya, free financial lah, kalian udah bisa berpikir, oh kayaknya saya mau pensiun gambar. Dan gambar-gambar kalian yang udah kalian upload itu nggak terhapus sampai nggak lekang oleh waktu lah istilahnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan passive income dan kalian mengorbankan waktu di awal untuk waktu-waktu di nggak di waktu-waktu kalian nggak produktif gitu. Jadi walaupun kalian nanti udah nggak bisa produktif lagi nih, udah fokus sama keluarga, udah fokus sama cita-cita sendiri, udah sibuk sama yang lain,
Tapi investasi waktu yang kalian lakuin dari awal itu akan berbuah nanti di waktu kalian tidak produktif membuat aset gitu ya. Kemudian yang kelima, tantangan dalam promosi. Kita sebagai kontributor nggak cuman berpaku membuat aset gitu, enggak. Kita juga sebagai kontributor itu kalau pengen asetnya terjual banyak, ya lakuin promosinya di sosial media kayak Instagram, kayak TikTok gitu ya. Kalau saya pribadi lebih banyak sekarang itu memang lebih fokus untuk memperbanyak portofolio dulu. Cuman di akhir-akhir ini saya sadar kalau promosi itu cukup cukup apa ya, sangat sangat mempengaruhi lah. Orang-orang bisa kenal aset kita melalui promosi yang kita lakuin. Terutama itu di TikTok, teman-teman. TikTok itu kalau kita sekali upload, itu yang dijangkau itu kan semua orang gitu ya. Semua dalam jaringan di TikTok itu bisa lihat, nggak cuman pengikut aja kayak di Instagram gitu ya, nggak cuman pengikut aja. Jadi promosi ini juga sebagai tantangan nih. Kita udah capek-capek bikin aset, harus promosi juga gitu ya. Itu adalah tantangan. Sama aja kayak kita bikin aset digital, watercolor atau realis, kalian juga perlu promosi nih agar agar aset kalian ini terjual. Jadi semua dunia aset digital itu sebenarnya butuh tantangan promosi, teman-teman. Nggak cuman produksi produksi aja. Kemudian yang keenam, pendapatan yang nggak stabil. Ini saya sangat rasain banget ketika Desember banyak banget yang download sampai seminggu itu bisa menghasilkan 10 seminggu $10, $20, $30 gitu ya. Tiba-tiba di Januari tung gong turun jadi $5 doang per minggu. Apa mau dikata gitu ya. Karena pasarnya yang cepat berubah tadi, pendapatan kalian juga nggak stabil. Tapi jangan ragu, jangan takut karena itu kan apa ya, kita manfaatkan untuk investasi jangka panjang lah istilahnya. Kalau sekarang tuh lagi ngetren investasi, kalau investasi emas gitu ya, mereka investasi emas, kita bisa investasi aset mikrostock gitu. Itu yang saya tanamkan ke mindset saya. Oh, hasilnya tuh nggak sekarang loh, nggak sekarang gitu. Jadi selama saya bisa memproduksi aset sebanyak-banyaknya, saya fokus ke itu dulu. Nanti suatu saat pasti akan ada hasilnya gitu ya. Itu dinamakan apa ya? Pasti menghasilkan gitu loh. Kemudian, oke, sudah selesai teman-teman. Itu tadi tantangan menjual aset digital ya. Jadi kita tuh nggak cuma fokus untuk memproduksi aja, tapi harus aware juga ke tantangan untuk menjual aset digital itu banyak sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma 6 poin ini aja, tapi yang lebih apa ya, lebih banyak menjadi masalah atau penghambat itu ada 6 ini teman-teman. Gitu ya. Saya rasa cukup, kita udah bahas pengenalannya, jenis-jenis asetnya, terus pembuatan aset digitalnya, kemudian monetisasinya, dan tantangannya, kelebihannya. Saya rasa untuk sebagai pengenalan Microstock, dunia Microstock, sebagai pemula juga buat sharing-sharing ini udah lebih dari cukup teman-teman. Dibandingkan saya yang 2 tahun di kemarin awal saya nggak tahu apa-apa tentang Microstock, cuman pure tahu dari internet, oh bisa jual gampang di Microstock, udah tok gitu doang. Itu saya rasa ini tuh lebih dari cukup gitu tuh teman-teman. Saya sebagai berpengalaman baru 2 tahun di Microsoft ini, saya rasa saya harap sangat-sangat bisa membantu teman-teman untuk terjun di dunia Microsoft ya, dengan pembekalan awal dari aset digital yang bisa teman-teman jual ke dunia Microsoft. Saya harap eh, mudah diikuti, nggak terlalu cepat. Saya menjelaskannya, saya harap begitu. Oke, saya matiin dulu. Oh, Oke, oke. Terima kasih Kak Gina atas materi luar udah biasa. cukup serak ya. Jadi Minum dulu Kak saya Gina. harap di pertemuan yang free ini sebagai pengalaman Microsoft, teman-teman bisa paham dengan mudah penjelasan dari saya. Ya, kalau masih ada yang belum paham juga, boleh nih
tanya-tanya ya, bisa lewat chat maupun bisa lewat open mic, langsung angkat Ya, tangan. langsung aja teman-teman. Silakan. Makasih guys, semangatnya. Makasih banyak banget Kak Gina materinya. Aku aja belajar banyak tentang ini. Amin, amin, Masya Allah. Saya sangat berharap untuk mengoptimalkan penjelasan saya karena saya sendiri di awal itu kebingungan untuk terjun di dunia Microsoft itu gimana sih. Jadi saya berusaha untuk sejelas-jelasnya lah, walaupun pertemuannya free gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kak Gina atas ilmunya. Gak banyak teman-teman yang berterima kasih di kolom chat. Ini, apakah ada yang Sama-sama guys. mungkin teman-teman silakan. Makin semangat mengumpulin gambar. Semangat teman, harus harus semangat, harus semangat. Apalagi yang teman-teman yang baru ini ya, baru pelajar gitu. Hmm, Ini investasi yang sangat menjanjikan nanti kalian di dunia perkuliahan pasti pasti itu. benar. Kak Gina, ini ada pertanyaan dari Kak Vivi. Apa tuh? Saya bacakan ya Kak Gin. Kalau gambar di IBISPen mau dijadikan format IPS, gimana Kak? Hmm, ini sebenarnya jadi problem saya juga karena masih sampai sekarang masih pakai format JPEG sama PNG gitu ya. Cuma tapi saya pernah nyoba menggunakan aplikasi tambahan yaitu Affinity Designer ya. Aplikasi yang mudah banget dipakai. Kalian bisa setelah gambar di Ibispen apa aplikasi gambar kalian, kalian langsung aja input ke aplikasi apa namanya? Affinity Designer itu kemudian diekspor lagi ke IPS. Itu langsung aja kayak gitu. Cuman cuman perlu itu. Cuman ya begitu aplikasinya harus bayar teman-teman 300 ribuan 200 ribuan ke atas. Jadi harus modal dulu di awal gitu. Kalau caranya kayak convert online di website itu saya udah coba. Cuman kalau waktu di upload dan di submit ke Microsoft itu jadinya error, nggak diterima, di reject gitu. Jadi memang kayaknya memang betul-betul harus menggunakan aplikasi tambahan. Makanya saya bilang dari awal kalau kalian mau belajar dari awal, mending kalian vektor aja deh gitu. Belajar langsung di Affinity Designer-nya itu. Jadi kalian nggak perlu dua aplikasi gitu, cuman butuh satu aplikasi itu doang purchase-nya. Oke. Infinite Design juga ya Kak ya? Iya, Affinity Designer ya judul. Kalian juga bisa kalau yang pakai laptop gitu ya atau komputer, kalian bisa pakai Adobe Stock kok. Di sana juga bisa. Adobe Illustrator juga bisa. Hmm. Cuman yang mobile biasanya pakai Affinity Designer yang paling ini, Ada yang tuh paling oke. kelasnya teman-teman di berkreasi. Ada Jalan ya. Mm-mm. kemarin baru aja malam apa itu ya? Anunya, teman pertamanya sama Kak Theo kemarin. Nah, Dia juga jelasin tentang itu. Jadi nyambung ya teman-teman. kalian bisa Makin menggunakan kelas itu buat vektor, kemudian pakai hmm, kelas saya buat upload jadi uang lagi gitu. betul. Katanya itu saya dengar-dengar harga aplikasinya itu murah kok Kak. Cuman 60.000 dan itu bayarnya live sekali doang seumur hidup katanya. Apa Affinity Designer? Infinite Iya. Disc. Oh, Ya. Infinite. Mm-mm. Oh, iya beda-beda. Beda ya? Infinite sama Affinity beda. Oke. Kalau ada aplikasi yang lebih light lagi kayak Infinix, kenapa nggak dicoba gitu ya? Hmm, bagus kok. Nah, ada lagi pertanyaan nggak? Bentar. Bacakan dari atas dulu, guys. Kalau ini dari Kak Indah. Kak, minimal stok awal di Microstock berapa ya kalau awal? Kalau awal, Hmm. nggak ada batasnya teman-teman. Semampunya kalian dan sebisanya kalian. Saya jujur di tahun pertama saya cuma upload 2 gambar. Upload Laku nggak sampai setahun, gini? Kak. Enggak laku. 2 gambar doang, mana ada yang laku, mana mau mereka mau beli doang 2 gambar doang tok gitu ya. Makanya di 1 tahun di terakhir saya perbanyak portofolio. Gimana caranya Hmm. banyak 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 aja dulu gitu. Hmm. Oh iya, gambarnya itu harus satu tema kah, Kak? Atau boleh Enggak, boleh itu, beda? boleh remix, remix, boleh Random. mix, Oh, boleh mix. campur, campur,
boleh Ya, campur tadi Kak. ada yang nanya soalnya. Tadi bisa pindah-pindah tema Mung nggak? ya, mungkin ini ya pertanyaannya, kalau untuk menghasilkan uang butuh foto berapa? Itu mungkin ya. Nah, kalau saya sendiri di Adobe Stock pertama di foto ke 40 atau 70 ya, itu udah ada yang pecah telur. Tapi ya sebulan sekali, seminggu sekali gitu ya. Kalau mau daily earning namanya, tiap hari ada yang download itu mungkin di atas 1.000 teman-teman, di atas 1.000. Harus harus di atas 1.000. 1.000 foto ya teman-teman. Iya, 1.000 pieces. Iya. Itu ya teman-teman, semoga menjawab. Terus ada dari Kak Putri. Halo Kak, mau nanya, aku pernah upload di Shutterstock. Tapi Hmm. setelah 2 minggu gambarku hilang. Itu emang sistemnya kalau tidak banyak dilihat kehapus atau gimana ya Kak? Enggak. Di Shutterstock itu mungkin baru di review aja ya. Hmm. Kalau misalnya di reject, ada pemberitahuannya di reject dan nggak akan di-upload kalau di reject. Kalau misalnya udah ke upload dan udah submit, udah ACC sama Microsoft-nya, itu insya Allah nggak akan kehapus. Kecuali nanti ditinjau kembali atau ada yang lapor nih, oh aset kalian melanggar hak cipta atau apa, baru itu nanti akan hilang. Kalau misalnya nggak ada masalah hak cipta atau apa di waktu di review lagi atau ada yang lapor, itu insya Allah nggak akan kehapus dari Microsoft-nya. Kalau udah di ACC ya teman-teman, coba dilihat lagi. Itu ya, oh, ternyata harus direview dulu ternyata ya Kak ya. Mm-mm. Hmm, baru tahu juga sih. Oke, selanjutnya ada dari Kak Nadina. Microstock untuk pemula apa Kak rekomendasinya? Rekomendasi, tergantung kalian fotografi atau ilustrator. Kalau ilustrator kayak saya, itu saya paling nyoba paling apa ya, paling paling mudah lah istilahnya, paling cepat laku itu di Adobe Stock teman-teman. Dan lakunya itu di Adobe Stock lebih jauh lebih banyak daripada Shutterstock. Kalau Shutterstock itu cuma kayak 10 sen, di Adobe Stock satu gambar bisa 30 sen. Itu minimalnya kecil, cuman kalau bayangin kalau tiap hari ada yang download gitu, bisa $1, $3, $4 gitu ya. Minimalnya kecil, cuman kita perbanyak porto tadi teman-teman. Jadi kalau ilustrator saya apa ya rekomendasiin Adobe Stock dulu, Adobe Stock yang pertama, kemudian Shutterstock, yang ketiga Prefix. Itu banyak juga Prefix. Kalau di Prefix itu lebih kecil lagi, 0,000 dolar gitu, bisa bisa gitu. Cuman penjualannya banyak teman-teman. Jadi satu hari atau satu bulan itu bisa 300 download, 400 download gitu. Banyak gitu di Prefix. Nah, kalau kalian basicnya fotografi, itu mending ke, bukan mending, lebih banyak marketnya di Shutterstock. Sama di ada Stock juga. Tapi Shutterstock yang pertama kalau fotografi ya. Kalau Illustrator mungkin di trennya saat ini itu di Adobe Stock sama Prefix. Baru kemudian Shutterstock. Oke, itu ya teman-teman. Udah Oh ada. ya tadi yang nanya ini icon apa ini hijau-hijau itu namanya Dreamstime. Tapi untuk saya ini saya sendiri itu juga apa ya sedikit penjualannya lebih sedikit dibandingkan Microsoft lain di Dreamtime. Jadi kalau Dreamtime itu istilahnya kalau kalian udah bosen mau nambah-nambah Microsoft untuk nambah dana tambahan itu bisa kalian pakai Dreamtime. Tapi bukan sebagai pokok ya. Yang pokoknya itu tadi saya lebih ajarin ke Adobe Stock, Shutterstock, sama Prefix. Itu tiga itu. Oke. Itu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan juga tadi di awal-awal banget dari Kak V Ilustrator. Aku penasaran buat paymentnya pakai apa ya Kak kalau nggak punya akun dolar. Hmm. Kita paling mudah pakai akun PayPal. Daftarnya mudah banget teman-teman. Kalian cukup download aplikasi PayPal, kemudian isi data sesuai KTP, dan nanti PayPal kalian udah bisa dipakai. Dan kalau PayPal itu disambungin melalui rekening ya, dan rekeningnya itu harus punya apa ya standar internasional gitu. Kalau di BCA sendiri kan ada eh, apa ya yang lokal sama internasional ya kalau nggak salah. Kalau yang itu nggak, hampir semua bank pasti ada. Kalau di BCA itu namanya Mastercard. Jadi kalau kalian mau menghubungkan antara penjualan internasional ya pakai Mastercard. Saya sampai 3 kali ganti kartu gara-gara ini doang. Lumayan ya Kak. Pakai PayPal. Tapi dibandingkan dengan pembayaran lain kayak Payoneer, Skrill itu lebih
lebih mudah ke PayPal. Oke, lebih gampang ke PayPal. Mm-mm. Terus kalau udah rame gini tuh masih laku nggak ya Kak? Atau udah tuh saturated? Apa gimana? Kalau udah rame gini tuh masih laku nggak Kak? Atau udah tuh saturated? Ininya, Microsoft. Jumlah ininya? Oh, makanya enggak. Yang saya bilang tadi, kita nggak lekang oleh waktu dan pasarnya akan terus berjalan. Insya Allah sekali kalian upload pasti ada yang minat gitu. Tapi tergantung porto kalian berapa. Hmm, Kalau di bawah 1.000, di bawah 100, mungkin penjualannya nggak sebanyak yang di atas 1.000 gitu. Oke. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan Kak. Sabar ya teman-teman antri ya. Kak, gimana kalau kita punya style berbeda seperti watercolor atau style Hmm, realistis tapi ingin upload semua style di Microsoft? ya, nggak apa-apa. Itu yang saya lakuin. Kita jangan kalau pakai egonya seniman, itu pasti nggak mau. Saya yakin nggak mau. Itu egonya seniman. Oh, saya di realistik ya udah fokus di realistik. Nggak gitu, teman-teman. Kalau kalian di Microsoft, kalian bisa coba semua style yang ada di dunia ini. Wih, baik itu abstrak, baik itu kayak klasik gitu. Kalian bisa coba semua. Tapi dengan catatan banyak fotonya dan kalian nggak kewalahan sendiri karena pasti nanti kalian capek mengeksplor sebanyak-banyaknya style gitu, style watercolor realistik, pasti kalian akan capek sendiri dan akan menghambat produksi aset kalian sendiri. Jadi pikirkan dulu, kalian boleh explore semua style buat di-upload ke Microsoft, cuman lebih ke ini aja, ke ke aset yang kalian mampu untuk buat itu. Kalau misalnya ke realistik kalian bisa uh, satu gambar itu butuh waktu 12 jam, kalau pakai watercolor butuh waktu 2 jam doang, ya kenapa nggak pakai watercolor aja gitu. Kalau di awal-awal saya lebih uh, proper, lebih menganjurkan untuk memperbanyak aset dulu sebelum kalian fokus ke satu style gitu. Nggak apa-apa untuk mix style itu nggak apa-apa. Cuman pikirkan lagi kalian manajemennya itu gimana. Itu lebih ke itu sih. Oke. Ada lagi pertanyaan Kak. Ini pertanyaannya aku jadiin satu aja ya, Hmm. soalnya konteksnya sama. Bagi tips dong Kak, biar produktif upload gambar. Gimana caranya biar terus semangat ngupload meskipun sering nggak di-approve. Terus intinya gimana caranya biar, apakah lebih bagus kita itu konsisten uploadnya setiap hari atau Hmm. sekali seminggu tapi lebih bagus. Setiap hari tapi seadanya gitu, atau Hmm. sekali seminggu tapi gambarnya lebih bagus. Ya, itu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Ada yang meng mensekte atau meyakini bahwa 1 minggu itu yang penting banyak gitu ya. Cuman kayak saya sebagai pengalamannya baru juga gitu ya, saya merasakan untuk upload itu lebih baik rutin gitu. Oke. Kalau mau konsisten, eh, kita bayangin aja kita tuh lagi kerja kantoran gitu loh. Orang kantor pergi kerjanya kapan? Jam 7, jam 8, balik jam 4 sore, setelah itu istirahat ya gitu kan. Nah, untuk mengepus diri kalian itu konsisten ya gitu, pakai cara itu. Kalau saya pakai cara itu, saya mulai bangun pagi, kemudian produktif jam 7, selesai sampai jam 4 udah selesai. Sisanya istirahat atau enggak submit submit gitu doang kalau nggak ada kerjaan gitu ya. Itu namanya konsisten, teman-teman. Walaupun cuma 1 hari kalian upload satu gambar, itu lebih baik. Karena makin sering kalian upload gambar, itu apa ya, membuat sistem Microsoft kalian itu lebih lebih cepat. Wih, kayak orang ini kok upload upload terus sih, upload terus sih, upload terus sih, pasti di review terus gitu loh. Walaupun pasti nanti ada di satu waktu kalian upload hari ini, nanti malam approve. Nanti pasti nanti di tahap sampai segitu karena kalian konsisten. Nggak, kalau saya dan saudara saya lebih ke tiap hari pasti upload walaupun satu gitu. Itu ya, teman-teman. Lebih baik konsisten. Mm-mm. Upload satu gambar satu hari. Walaupun satu doang nggak apa-apa. Oke, terus nih ada pertanyaan dari Kak Anissa. Kak, Shutterstock dan Adobe Stock apakah bisa menerima gambar dari PNG, JPG, JPEG?
pakai raster. Saya kebetulan pakai Android, pakai aplikasi dari Android. Terus yang kedua, apakah gambar PNG dan JPEG pakai raster laku di pasar terutama di aplikasi Shutterstock dan Adobe Stock? Kalau sebagai pemula itu cukup ini ya. Kalau misalnya aplikasi yang biasa itu kan bisa menghasilkan banyak format ya. Hmm. Cuman hmm, kalau di Shutterstock mereka nerima ilustrasi itu hanya di format vektor, EPS kalau nggak salah, sama yang aset yang biasa itu JPEG ya kalau nggak salah di Shutterstock. Jadi mau nggak mau kalian eh, kalau mau dua Microstock, Adobe Stock sama Shutterstock, ya kalian ekspornya banyak file gitu. Kalau kalian bisa ekspor APS ya APS, bisa ke semua Microstock. Tapi kalau cuma mampunya kayak JPEG atau PNG, ya kalian lihat lagi di Microsoftnya mereka nerima PNG atau enggak. Kalau di Shutterstock saat ini belum menerima PNG, cuman JPEG atau JPEG aja atau JPEG aja gitu ya. Kalau Shutterstock, kalau di Adobe Stock dia ada dua yang formatnya gambar itu, cuman JPEG sama PNG, udah ada dua. Saya sendiri kalau upload di Shutterstock itu JPEG. Kemudian kalau di Adobe Stock PNG sama JPEG. Jadi tergantung kalian ekspor formatnya itu apa. Lihat-lihat lagi di itunya, di RAW atau peraturan Microsoft-nya itu beda-beda teman-teman. Ya, teman-teman. Selanjutnya, Kak, ada dari Kak Sylvia. Kak, website Microstock-nya yang Microstock Plus bukan ya? Takut salah. Kalau Microsoft-nya itu kontributor teman-teman, bukan yang pelanggan yang biasa ya. Kalau kalian searching misalnya Shutterstock aja pasti yang muncul Shutterstock kalian sebagai pembeli. Jadi kalian searching itu kalau di Google atau Safari itu kalian searchingnya langsung Shutterstock kontributor gitu. Kalau ada stock kontributor. Jadi nanti nggak bertele-tele, langsung aja kalian sebagai kontributor gitu. Hmm. Oke, gitu ya, Kak. Mm-mm. Selanjutnya, Kak, gambarnya boleh fan art karakter dari film nggak atau harus desain sendiri? Yang kayak saya jelasin tadi, kan kita ke Microsoft ini ibaratnya jualan hasil sendiri gitu. Kalau kalian jualan fan art gitu, kan ada hak ciptanya ya. Kecuali kalian jualnya di marketplace kayak Etsy atau Envato atau apa ya, Shopee, itu kan kalian istilahnya menjual barang gitu. Gak apa-apa kalau selagi ada lisensi. Biasanya sebenarnya kalau kalian menjual fan art itu dalam dunia ilustrasi ataupun digital aset itu nggak boleh teman-teman. Kalau dijual kembali karena itu kan udah ada lisensi dari rumah produksinya. Hmm. Ininya sinyalnya. Sinyalnya lagi gangguan lagi ya, teman-teman. Putus, padahal lagi jelasin ya. Sabar ya, teman-teman. Aduh, banyak pertanyaan yang belum dijawab nih. Keluar, Kak Gina. Menarik banget ya ini ya, aset digital ini. Ini nggak ada yang mau open mic, Kak, teman-teman. Saya bacainnya agak kewalahan ini satu-satu. Keluar dulu ya, agak sebel ya Oh, soalnya. apa-apa. Oke, Lanjut lanjut. sampai mana tadi? Ini ya, Karena Kak. nyari karena cuan betul. Sampai yang Halo, tadi. Kakak Iza, Kak Samara. Aku izin tanya, aku Ayana. Aku sebenarnya baru 13. Berarti kalau PayPal gitu gimana ya, Kak?
pakai KTP orang tua sayang. Tapi izin dulu ya Oh, sama oh orang iya tuanya. bisa ya, Iya, Kak. iya. Ya kita di Makasih, dunia Kak. Microsoft itu ada ini ya, apa Kak Iza ke mute. batasan batasan umur. Kalau nggak salah 18 tahun ke atas baru boleh jadi join Microsoft. Jadi adik-adik yang umurnya di bawah 18 bisa izin dulu sama orang tua, pakai data KTP-nya orang tua gitu. Itu ya solusinya ya. Hmm. Pakai Oke, K- makasih, Kak. pakai KTP ku aja kan nggak apa-apa. Nanti uangnya ngalir ke Kaiza. Boleh pakai Ya, ID. gimana? Oke, selanjutnya tentang pembayaran Kak nih. Kalau BCA digital BLU bisa pakai PayPal nggak Kak? Harusnya bisa sih. Kalau BCA, teman-teman kalau di PayPal, kalau belum pakai lisensi yang internasional, kalian bisa pakai ini kok, jalur yang nomor rekening. Kan ada dua tuh, pakai nomor rekening sama nomor kartu ya. Nah, kalau yang internasional itu pakai nomor kartu. Cuman emang disarankan itu pakai nomor kartu, teman-teman. Nah, tapi kalian bisa mengakalinya sebelum pindah ke nomor kartu ATM atau apa ya namanya, tingkatan yang lebih tinggi gitu, yang internasional mungkin adminnya lebih gede, itu kalian bisa pakai nomor rekening dulu. Gitu. Ya Kak. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Kak, biar aset kita cepet di ACC gimana? Atau udah pasti di ACC? Belum pasti. Oh, belum pasti di ACC. Karena mereka kan ada aturannya ya. Iya. Kayak misalnya minimal berapa pixel gitu. Kalau kalian nggak memenuhi pixelnya ya udah di reject gitu. Hmm. Nanti di rejectnya tuh nggak cuma semata-mata oh di reject itu nggak. Pasti mereka ngasih alasan gitu. Oh rejectnya karena quality issues gitu. Kalau masalah kualitas gitu kalian bisa perbaiki dulu baru di-upload lagi gitu. Apa tadi? Oke. Ada lagi Kak pertanyaan. Kak, aku lihat di PNG3 banyak gambar AI. Emang bisa ngupload gambar hasil AI? AI. Iya benar benar AI. Sekarang yang nggak bisa gambar pun itu jadi tantangan kita ya. Kita nggak cuman melawan robot AI, cuman kita yakin kita punya rezeki masing-masing. Dan kalau yang AI itu kalau nggak salah di Shutterstock itu belum. Yang sekarang memperbolehkan AI jelas-jelas itu di Freepik, Adobe Stock sama kalau nggak tahu kalau PNG3 ya. Saya belum ngecek lagi kalau PNG3. Cuman yang jelas kalau di Microsoft nanti kalau kalian mau submit itu ada pilihan teman-teman. Apakah gambar ini dibuatnya dari AI atau pilihan aset kalian sendiri. Tapi jangan coba-coba buat menipu sistem Microsoft ya. Kalau kalian buatnya AI terus kalian nggak centang itu dibuat dari AI bisa di reject atau akun kalian di ban gitu. Jangan, kalian udah dikasih pilihan, oh ini AI, ada centangannya nih, bisa dicentang gambar saya ini dari AI bikinnya, ya udah centang aja, jujur, jujur aja daripada akun kalian di ban gitu ya. Bisa kok, bisa dari AI. Kayak gitu ya bisa ya teman-teman. Bisa bisa. Dan AI-nya pakai AI yang ini ya, berbayar ya, karena kalau AI yang gratisan banyak yang di reject pasti. Kayaknya juga ada ininya dong, ada Iya ada ininya. standarisasinya. Mm-mm. Ada lagi Kak, apa boleh upload gambar atau ilustrasi yang sama di 3 aplikasi tadi yang tadi Kakak sebutin, Shutterstock, Adobe Stock, sama Freepik? Ya, itu namanya aset non eksklusif ya teman-teman. Jadi kalian satu gambar itu kalian bisa upload ke semua Microsoft kecuali Microsoft yang eh, eksklusif lisensinya kayak PNG3. Dari PNG3 kan kalau kalian udah upload di sana kalian nggak boleh upload lagi di Microsoft lain. Itu ada aturannya sendiri kalau PNG3. Sama apa ya, iStock, iStock juga ini kalau nggak salah iStock Stock. lisensinya ya, iStock sama GTMS sekarang udah gabung sama Shutterstock, jadi nggak usah dipikirin. Kalian cukup yang saya saran aja untuk pemula Ya. itu udah cukup banget gitu ya. Bisa kok satu gambar kalian upload semua ke Microsoft. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau di ada stok gajian, di Shutterstock juga gajian gitu, jadi double dapatnya. Mantap kan tuh. Kalau lolos tapi kalau approve. Kalau lolos, kalau approve, betul.
Ada lagi Kak, misal mau daftar Microsoft tapi harus nyantumin portofolio. Nah, portofolionya Kak gimana ya Kak? Apakah boleh pakai Dribble atau sosial media? Kita kalau upload di Microsoft itu cuma upload aset teman-teman, nggak upload portofolio. Kalau mencantumkan portofolio itu ada pengaturannya sendiri. Jadi kalau kita di-upload di Microsoft itu pure cuman upload aset kita aja, bukan portofolio gitu. Oke. Kecuali kalau memang ada Microsoft lain yang khusus ini ya, kayak ber berlompat-lompat apa gimana sih? Pakai apa, akun ketiga gitu, pihak ketiga gitu, nggak tahu juga. Tapi kalau di Microsoft kita langsung upload aset kita, dan aset kita yang di-approve itulah portofolio namanya. Ya, berarti kayak bukan kayak lamar kerja harus nyerahin. Iya, bayangin aja kalian tuh pure lagi jualan gitu. Kalian sediain barangnya, jual gitu. Hmm. Nggak ngumpulin dulu gitu. Oke. Tadi untuk upload selain JPG, apalagi Kak formatnya? Selain JPG. Mana ya? JPG sama PNG ya, PNG. PNG. Kalau di masih EPS, kalau format EPS, PSD juga bisa. Tapi lihat lagi teman-teman Microsoft-nya, kan beberapa Microsoft nggak nerima format yang kayak gitu. Kalau Shutterstock misalnya cuman cuman FPS atau JPEG. Jadi kita mau nggak mau uploadnya yang itu. Kalau di Microsoft lain kayak Adobe Stock, mereka kan menyediakan PSD ya, atau PSD sama FPS juga ada gitu. Hmm. Jadi banyak banget pilihan format yang teman-teman bisa gunakan sesuai kemampuan teman-teman, itu banyak banget. Oke. Ini terkait dengan uang Kak nih. Aduh, Lanjut. ya. Eh, saya gabungin aja ya. Pokoknya intinya tentang apakah misalnya kita kalau misalnya udah dapat uang dari hasil jual gambar di tadi tiga aplikasi itu, hasilnya dipotong pajak nggak? Kalau misalnya dipotong, gimana perhitungannya gitu? Itu pasti ini teman-teman, kita berjualan di tempat orang, misalnya kalau kita berjualan di tempat orang pasti ada potongan ya, nggak mungkin mereka menyediakan lapak nih jualan tapi saya nggak dapat apa-apa nih, nggak mungkin gitu ya, pasti ada pajaknya. Cuman kalau di Microsoft itu nanti ada, harus upload dokumen pajak, yang kalau bukan dari US atau bukan dari orang Amerika gitu ya, pasti nanti pajaknya dipotong berdasarkan kebijakan pemerintah masing-masing gitu. Kalau Indonesia sendiri biasanya dipotong 10% teman-teman. Tapi dengan syarat upload dokumen pajak. Semoga nggak naik pajaknya. 12%. Oh, tapi Shutterstock termasuk barang mewah ya Kak? Hah? Enggak kayaknya ya, enggak. Karena kita kan Indonesia sendiri belum belum sampai ke memerhatikan Microsoft sendiri, makanya kayak suhu kita, Bang Rizky dan teman-temannya itu bikin agensi sendiri, karena Indonesia sendiri itu belum sebegitu aware-nya ke kita kita sebagai seniman digital gitu, belum belum aware segitunya. Jadi mereka tuh bisa jadi nggak tahu kalau misalnya satu orang itu bisa menghasilkan berapa miliar dari gambar doang. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau duitnya banyak, insya Allah, anu kok, namanya, nggak kerasa gitu ya. Mau dipotong berapa persen. Kalau duitnya nggak berseri, udah Hmm. nggak peduli lagi tuh pajak berapa tuh. Oke, pertanyaan terakhir tadi tentang AI. Pakai DeepSeek ya Kak AI-nya, DeepSeek. Oh, Kak, di Saya sendiri belum ini ya familiar apaan itu DeepSeek. Cuman oh. dan saya sendiri nggak ngulik AI, cuman yang saya tahu eh yang sekarang itu apa ya, aplikasi AI-nya banyak ya, itu website dan menyediakan AI berbayar itu banyak sebenarnya, cuma nggak cuman ini DeepSeek doang. Kalian bisa pilih mana yang ramah di kantong. Ada itu kemarin baca di thread, beberapa kreator apa CK-CK buat ngambil satu lisensi AI gitu.
Jadi mereka ceka-ceka buat dapat lisensi AI bareng-bareng, nanti mereka produksinya bareng-bareng gitu. Bisa collab juga kok. Tuh, itu jadi ide tuh, teman-teman. Mm-mm. Kumpulkan temannya. Kerja sama sama teman-teman kalian buat beli lisensinya karena pasti lebih mahal gitu. Ada bisa 1 juta per tahun gitu pasti ada. Hmm. Oke, gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan yang terlewat ini sepertinya. Oh ini ada nih Kak. Kalau belajar vektor enaknya di laptop atau di HP? Ini sih. Vektor sesuai kemampuan. Kalau kalian dari pemula, kalau misalnya ada aplikasi vektor yang mendukung di ponsel, ya kenapa nggak pakai ponsel dulu gitu. Cuman kalau saya pribadi lebih enak vektor itu di laptop karena banyak shortcut yang nggak ada di HP teman-teman. Nggak ada jalan pintas yang ada di HP itu nggak ada, pasti adanya di laptop. Kalau mau cepat ya di laptop gitu. Tapi kalau ke teman-teman baru adanya iPad, tablet doang kayak saya atau ponsel, ya mau nggak mau pakainya aplikasi yang ada gitu. Kayak Infinix tadi ya, kalian bisa pakai Infinix. Oke, itu ya teman-teman. Ada lagi Kak. Terakhir ini ya. Kak, kalau mau sub data licensing gimana? Bakal laku nggak sih? Maksudnya data licensing? Ya, kalau di Shutterstock itu ada 2, yang komersil pasti di ACC sama mereka dan masuk data licensing. Data licensing itu yang beli nanti AI atau robot teman-teman. Jadi enggak terlapor ini siapa aja yang beli data licensingnya. Tapi kalau itu ya, kalau saya nyimak dari suhu kita Bang Bima, itu aset kita yang masuk data licensing itu anggap aja tabungan, sama aja sama eh, kayak yang komersil yang biasanya di ACC. Cuman memang yang beli bukan manusia, bukan orang, tapi yang beli robot. Jadi eh, sama aja sebenarnya teman-teman, nggak ada bedanya. Cuman memang eh, apa ya, banyak pandangan yang menganggap kalau data licensing itu nggak laku. Nggak gitu. Karena yang laku itu yang beli bukan bukan kita gitu. Karena programnya sendiri dari Microsoft, kayak AI atau apa yang beli pasti. Kalau Mas kalau aset teman-teman udah approve, baik itu data licensing ataupun yang komersil, pasti itu akan laku. Tergantung dari porto teman-teman berapa tadi. Minimal yang saya haruskan tadi ya, berdasarkan pengalaman juga pasti di atas 1.000 teman-teman. Usahain dulu 1.000. 1.000 gambar itu sebuah pencapaian. Betul. Daripada upload di feed IG Kak. Iya, cuman dapat like doang dan itu bagus ya gitu. Mending kalian Sama upload di julitan Microsoft nggak? teman-teman. Apalagi sekarang itu ya, apa, traffic Instagram itu amburadul, nggak tahu apaan, ganti-ganti mulu. Iya. Oke, sepertinya sudah habis ya pertanyaan kita malam ini. Udah nggak ada yang mau open mic juga? Atau masih ada? Waktunya udah lebih 13 menit nih Kak, tapi nggak Aku apa-apa ya. aku satu lagi boleh, Kak? Ah, boleh, boleh, boleh. Ayo, Boleh. Adek. Mau nanya Lupa, nomor lupa. KTP? Gak mau ntar sama Kak Iza, uangnya di Kak Iza semua. Transferin. Dipotong pajak tapi. Tapi WA-mu diblokir dulu, nggak bisa. Ya duh, gimana itu? Duh, tadi kok lupa ya? Tadi mau nanya apa? Ah, lupa. Lupa. Ya udah, nggak jadi deh. Lah, Makasih ya Nggak Kak. jadi. oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ingat tanya di Oke, grup ya. oke, siap. Sip, oke. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri sepertinya Kak. Mm-mm. Malam ini. Ya, mungkin Kak Gina mau istirahat. Haus dari tadi menjelaskan. Agak berserak-serak, apalagi harus mengulang 2 kali tadi ya, gara-gara sinyal Telkomsel. Tapi ya walaupun terkendala sinyal, Alhamdulillah
kelas kita malam ini sangat meriah gitu ya, karena banyak banget insight dari Kak Iya. Gina, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga yang antusias mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Kak Gina, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bermanfaat. Tenang aja, nggak bisa ngikutin sampai akhir, nanti tonton recordnya ya, nanti bakalan saya upload di YouTube, oke? Mungkin sekian dari Ini Kak, apa info kita buat kelas berbayar nih? Mana tuh Kak? oh kelas berbayarnya nanti sama Kak Liza ya atau Kak Ai. Oh Soalnya iya. aku kurang tahu Kak. Ya teman-teman kalau Oh, nanti, boleh ya? Oke. ya apa tadi? Oh boleh Kak. Kak Gina kalau atau infonya boleh disampaikan. Ya nanti kan ini baru materi doang ya. Insya Allah kalau teman-teman mau nih dan tertarik banget buat belajar Microsoft dari awal, saya dan tim berkreasi menyediain ini teman-teman kelas berbayar juga. Nanti diajarin apalagi yang dari awal banget gitu ya buat belajar gambar itu bisa join banget gitu. Nanti di kelas berbayarnya ada tutorial untuk upload di Shutterstock dan Adobe Stock sekalian gitu. Hmm. Itu berapa Kak harga kelasnya? Belum ya, Oh, masih oh kita belum running ya? ya. Di, di atas 100.000 apa di bawah 100.000? Enggak, Di bawah ya? di bawah lah pasti. Itu ya teman-teman di bawah 100.000 dapat Iya di bawah. dengan full penuh 2 minggu dari Dua Kak minggu. Dina. Buset itu sangat worth it sih menurutku. Yang jadi alumni kelas berkreasi pasti tahu ya gimana worth it kelasnya gitu. Dapat ilmu, ilmunya udah di apa namanya eh bisa diakses seumur hidup. Kalian dapat sertifikat juga. Nah, nanti kalau mau diskon, katanya Kak ini juga tadi di awal, boleh minta di grup, Kak, aku mau minta diskon gitu. Boleh ya, teman-teman. Kalian kan ada bergabung di grup tuh, boleh tuh ini senggol-senggol Kak ini. Kak Iza dapat, Langsung tag orangnya. ya Kak, kalau sekelasnya sama aku free deh, Kak Odelia. Odelia, Wow. dikasih nomor KTP. Jadi bayarnya langsung ya. Oke, gitu ya teman-teman. Teman-teman yang malam ini bisa ini langsung tag saya ke sosmed juga boleh ya. Boleh ya, Nanti ini di repost nanti kegiatan kita hari ini. betul. Oke, gitu ya teman-teman. eh udah Kak, udah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Gina? Udah cukup. Oke, kalau sudah, saya Iza pamit undur diri. Semoga mm, teman-teman enjoy kelasnya dan mau ngikutin kelas berikutnya ya. Soalnya menarik banget karena cuan nih teman-teman. Jadi kalian gak bakal rugi gitu ilmunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama kelas ini. Mohon maaf karena ada gangguan dikit tadi sinyal juga. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Kak Gina. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya. Selamat istirahat, Adelia. Dan begadang. Oh, Ayan. Oke, Kak Iza. Ayana ya, aku lupa. Iya. Oke, Oke. leave Oke, dulu izin ya. live ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama.